Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dinuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum ila yaumil qiyamah ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a wa subhana khaman nabiyina ila mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Rabbi yassir wa la tu'assir bi khair. Al-mukarramin asalamualaikum para ulama, para tokoh masyarakat, para kesekuan, wabil khusus ketua di kamsib sejajarnya, Bapak Ibu saudara rahimahullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya kita masih diberikan kesempatan untuk menghadiri majelis ta'lim malam Rabu ini. Semoga kita hadir di sini senantiasa dalam rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan afiat. Salawat dan salam adalah kita sama-sama dibanggakan kehadirat junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk ke bab 337 ya. Babu tahrimi raf'il makmumi rasahu min ar-ruku'i was-sujudi qabla al-imami. Bab diharamkannya mengangkatnya makmum, mengangkat kepalanya ya tidak ya min ar-ruku' dari ruku atau sujud sebelum imam. Jadi ini mendahului imam. Ini dalam rukun fi'li ya. Dalam rukun fi'li. Kalau dalam rukun qauli selain takbir dan salam ya tidak masalah. Ya, tidak masalah. Hanya hukumnya makruh saja. Tidak sampai haram. Ya, hukumnya hanya makruh saja. Kalau baca Fatihah gimana? Ya, baca Fatihah ya makruh kalau sebelum imam menyelesaikan Fatihah ya, sebelum waradhalin gitu. Nah, jadi sunnahnya ya setelah imam selesai Fatihah, di situ setelah waradhalin amin baru kita mau membaca Fatihah. Makanya imam disunahkan untuk berhenti sejenak berdoa sendiri ya, memberi kesempatan makmum untuk menyelesaikan bacaan Fatihahnya. An Abi Hurairah, hadis yang ke-1751, dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar ad-Dawsi radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, kata Abu Hurairah sesungguhnya Nabi bersabda, ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam ay yaj'alallahu ra'sahu ra'sa himarin aw yaj'alallahu suratahu surata himarin. Ama ini huruf istiftah ya. Tidakkah salah seorang di antara kalian yakhsha, takut. Ini kalau khasyah ini muqtaranan bil ilmi ya. Muqtaranan bil ilmi. Tapi di sini tafsir dari Ibnu Aran muqtaranan bi ta'zimillah. Takut karena mengagungkan Allah yang dibarengi dengan rasa pengagungan terhadap Allah. Idza rafa'a ra'sahu, ketika dia mengangkat kepalanya sebelum imam, padahal dia tahu dan sengaja, tidakkah takut ayat Allah ra'sahu ra'sa sinari, bahwasanya nanti Allah akan menjadikan kepalanya seperti kepala keledai. Nah, ini kinayah dari apa? Dijadikan orang itu seperti keledai, dungu ya. Nah, dungu tidak paham seperti keledai itu. Jadi ini kinayah. Tapi ya, boleh jadi ya secara akal ini mungkin bagi Allah untuk memang menjadikan seseorang yang kepalanya kepala himar gitu. Kata Ibnu Hajar al-Haytami di sini dalam mu'jamnya, ini memang terjadi sebagian orang yang seperti itu. Tapi kalau terjadi dalam sejarahnya ya, orang
kepalanya kepala himar. Kalau ada di foto sekarang masuk, atau mungkin kelihatannya ya, sebagai orang-orang yang khos kelihatan sekali wajahnya, kepalanya berubah jadi kepala himar. Itu tidak menutup kemungkinan, karena bagi saya ingat cerita siapa, Abu Ya Dimyati itu pernah nyuruh santrinya belanja ke pasar dasar, ditunjukkan nanti yang paling ujung yang nggak ramai warungnya, belanja ke situ. Nanti baca ini, saya lupa cerita benar ini. Intinya bahwasanya santri ini begitu masuk pasar itu kaget, ternyata rata-rata penjualnya itu udah berubah. Ada yang wajahnya monyet, ada yang wajahnya babi gitu. Tapi ini pakai kaul gitu kan, monyet itu. Tapi apa namanya, begitu sampai ke warung yang ditunjuk itu mah bener wajahnya orang. Jadi yang orang itu cuma satu doang, penjual yang orang beneran, yang lain wajahnya udah berubah. Nah, jadi bisa jadi ini terjadi seperti itu ya, bagi seorang yang sudah kasyaf yang akan terlihat, atau Allah menjadikan bentuknya seperti bentuk himar, keledai. Ini coba saya baca hakikotan, binan ala hakikoti wahwal arjah. Jadi tafsiran yang rajih justru memang beneran jadi keledai. Atau yang dimaksud adalah sifatnya Allah jadikan seperti sifat keledai. Dari sisi apa? Dari sisi dungunya. Karena keledai itu kenapa digambarkan sebagai hewan yang dungu? Keledai itu, ya kan? Nah, diantaranya di zaman Rasul itu kan penggilingan batu itu, ya, penggilingan itu pakai keledai. Ya, disebut himarul roha, keledai penggilingan. Jadi ngegiling batu itu. Jadi keledainya jalan tuh. Di batu, sini ada kayu, diikatkan ke keledai, keledainya muter, otomatis ngegiling tuh batu. Ngegiling apa? Gandum misalnya, giling. Nah, jadi dari situ startnya, dari situ ya, finishnya ke situ, muter-muter aja. Ya. Nah, ini muttafaq alaih. Nah, saya baca ini ya kan, jadi intinya secara zahirnya hadis ini kan, hadis ini menunjukkan haramnya mendahului imam, haramnya i'tidal sebelum imam mengangkat kepala dari rukuk, haramnya duduk sebelum imam mengangkat kepala dari sujud ya. Nah, ini artinya di sini kalau haram berarti pelakunya berdosa. Ya. Cuman pertanyaannya, apakah di sini sholatnya sah atau tidak? Ya, ketika haram, apakah sholatnya sah atau tidak? Ya, nggak ada kaitannya sebetulnya, mah. Ya, nggak ada kaitannya. Kalau dalam mazhab Syafi'i nggak ada kaitannya. Sama aja dengan sholat pakai baju atau pakai dapat bawa sepatu sendalnya, dapat sendal menggosok. Sholat pakai baju menggosok, sholatnya sah nggak? Sah tidak sholat mah tergantung kepada syarat dan rukun yang terpenuhi. Kalau syaratnya terpenuhi, rukunnya terpenuhi, ya sah. Itu, ya kan? Nah, jadi terus dia berdosa, ya tetap berdosa. Ya, ini sah itu dalam arti apa? Ya dia sudah tidak terkena kewajiban lagi untuk sholat karena sudah melaksanakan sholat. Itu yang namanya sah. Gitu. Kalau masalah diterima, ya kemungkinan mustahilnya ya tidak akan diterima, kemungkinan sangat kecil lah untuk diterima, ya, karena dia melakukan dosa. Nah, jadi diterima di sini adalah dia, Allah memberikan pahala kepada dia, gitu. Nah, tapi ya kan, tapi menurut Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, dan ini juga merupakan satu riwayat dari Imam Ahmad. Ini syaratnya tidak sah, syaratnya fatal. Itu. Dan kalau mendahului imam, ya, itu. Jadi an-nahyu yaqtabil fasad, kata Abu Zahir. Jadi larangan ini ya dia menunjukkan sholatnya fasad, sholatnya rusak. Jadi sholatnya tidak sah. Nah, kita mazhab Syafi'i mangga, alhamdulillah sholatnya tetap sah. Ya, tapi ya sebaiknya ya hindari karena tetap aja berdosa.
fi sholati. Wah, ini kok bisa berbarengan sekali ya. Kemarin ngaji hari Sabtu ngaji takbiratus salidah, ini juga di antara makruhatus sholat ini wadulnya adalah khosirah. Bab makruhannya meletakkan tangan di pinggang apa tulang cangkeng apa namanya? Hah? Tolak pinggang. Tolak pinggang tolak pinggang. Bahasa Jawanya apa bahasa Jawanya? Hah? Deteng. Kok beda-beda ya? Kemarin kata si apa itu mengkel apa mengkel apa mengkel? Mengkel apa mengkel? Mengkel. Ya Allah. Dan itu menunjukkan apa? Sifat atau posisi orang yang sombong. Ya, itu. Ada yang mengatakan itu yang begitu tuh perbuatan Yahudi. Dan ada yang mengatakan itu istirahatnya orang kafir di neraka tuh alhamdulillah. Dia istirahat disiksa dulu. Jadi memang tidak mungkin istirahatnya itu. Kayak orang yang habis apa kerja keras itu seperti itu. Ada yang mengatakan itu perbuatan setan. Ya, jadi iblis itu waktu diturunkan dari surga itu dalam keadaan dia bertolak pinggang. Karena tetap dia merasa apa? Merasa lebih baik daripada Adam. Jadi iblis itu terpaku kepada lahiriah, ya. Iblis terpaku kepada lahiriah. Dia menutup mata keunggulan Adam, kelebihan Adam dari sisi roh, dari sisi apa? Batiniah, dari sisi ilmu. Itu. Padahal yang menjadikan Adam mulia itu, ya, jadi Allah memerintahkan malaikat sujud itu adalah dari apa? Karena wa'lam Adam asya'atulah, karena ilmunya, ya. Karena Adam Allah diajarkan apa? Allah mengajarkan asma pada Adam, memberikan ilmu kepada Adam. Kalau manusia itu kan ilmu. Iblis malah terpaku kepada lahiriah. Ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, gitu. Jadi yang dilihat sisi lahiriahnya. Saya lebih baik dari dia karena kau ciptakan dari api, sedangkan dia kau ciptakan dari tanah dia, dari lempung. Nah, makanya dia tetap nggak terima, dia tetap merasa lebih baik. Diturunkan pun turunnya itu tolak pinggang, ya bukan sakit pinggang ya. Wakilah ilau fi'lul mutakabbirin. Nah itu perbuatan orang-orang yang sombong. Jadi nggak pantas lah sholat tolak pinggang. Ya Allahu Akbar. Ya sah nggak salah? Ya sah tetap. Ya kalau tetap meniru syarat itu tetap sah. Cuma makruh aja. Ya makruh saja. Anabi Hurairah. Ya. Anabi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam naha 'anil khusri bis sholati. Kata Abu Hurairah, sebenarnya Rasulullah melarang al-khusri, anil khusri, melarang bertolak pinggang dalam sholat. Ya. Itu. Ini zahir hadis ini, tempatnya itu adalah kalau dalam keadaan tidak darurat. Kalau darurat, kalau tidak dipegang pinggangnya ini sakit gitu tuh. Jadi sholatnya karena sakit pinggang, sholatnya sambil megang pinggang. Kalau dipegang rada enakan, ya tidak makruh kalau di situ. Ya. Kalau yang encok gitu atau gimana pun itu yang sakit pinggang karena mungkin istrinya 3 gitu. Jadi pas kebetulan satu malam semuanya nuntut gitu minta malam minggu besoknya sholat subuh sambil pegang pinggang kepala pinggang itu. Kenapa itu bang? Sholat subuhnya besok semalam 3 rondo, bukan 3 rondo lagi 3 orang. Nah jadi ini muttafaq alaih. Dalam hadis lain ini kan riwayat muttafaq alaih. Imam Muslim meriwayatkan redaksi lain yaitu naha an yusalliya rajulu mukhtashiran. Rasulullah
melarang seseorang sholat muhtasyir, bertolak pinggang. Dari riwayat lain, nah ada khosri di sholat. Hadis bab ke-339. Ini kayak tinggal 2-4 pertemuan paling lama ya, insyaallah. Bab qira'atus sholati di hadratit ta'ami wa nafsu tatuqu ilaihi. Bab dimakruhkannya sholat di depan makanan. Ini walaupun disebutkan makanan termasuk minuman juga ya. Sedangkan dirinya nafsunya ingin, nah lagi pengen, waduh lagi lapar, lagi haus, tatuqu ilaihi kan. Au ma'amudafa'atil asbasaini, atau sholat dengan apa, menahan kencing atau BH ya. Kalau saya bukan BAB, saya sebutnya BH, buang hajat. Jadi apa namanya, bukan buang yang besar. Wahuma al-qawlu wal-qawid. An Aisyah, hadis ke 1753. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, kata Aisyah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah bersabda, la sholata bi hadratit ta'amin, ya, tidak sempurna, ini bukan tidak sah nih ya, la sholata fadilatan kamilatan gitu. Ya, tidak sempurna, tidak utama sholat ya, apa namanya, di depan makanan. Ini menurut semua mazhab nih ya. Tetapi mazhab Zahiriyah malah enggak sah apa. Jadi la sholata sahihatan, tidak sah ya, Cuman air putih gitu ya, sama aja pokoknya. Dalam intinya wa nafsu tatuku, kitanya lagi pengen gitu. Kalau ya. di samping Kalau kitanya nggak pengen nggak masalah. Oh, kalau nggak pengen. Iya, kalau nggak pengen nggak masalah. Ini kan wa nafsu tatuku ini ada berat kaitnya. Wa nafsu tatuku ini dalam keadaan kitanya memang lagi pengen makan atau pengen minum, lagi haus ya minum dulu lah ya gitu. Kalau kitanya nggak masalah ya. Jadi bukan karena alatnya itu bukan karena nggak sopan atau apa, bukan. Ini di hadratit ta'am itu bukan berarti makanan di depan, bisa jadi makan yang udah di meja gitu kah, ya udah siap makanan. Nah, kita sholat, maksain sholat kan, ngejar sholat dulu. Nanti biasanya kata orang dulu itu apa, daripada sholat ingat makan, lebih baik makan ingat sholat gitu. La sholat, kata Aisyah, saya mendengar Rasulullah bersabda, tidak sempurna, tidak utama sholat di depan makanan, wala huwa yudafi'ul asbasan. Nah, di sini ditafsir tatukun nafsu ilaihi. Itu kalau kitanya memang lagi kepengen. Kenapa? Karena ini kan memalingkan kekhusyuan gitu ya. Jadi memalingkan kekhusyuan, sholatnya jadi waduh lapar lagi ingat sholat, ya emang ingat makan. Nah, jadi di sini ada apa namanya, taswis, ada terganggu lah sholatnya. Wahwa yudafi'ul asbasan, dan tidak sempurna juga dalam keadaan dia menahan kencing atau PH ya, gitu. Jadi intinya adalah taswis ya. Kapan dimakruhkannya itu kalau sholatnya masih panjang waktunya ya, sholatnya masih panjang waktunya. Lah kalau sholat tinggal 5 menit lagi masuk waktu berikutnya ya enggak lah ya, yang ngejar sholat, masa ngejar makan dulu, habis waktu nanti keburu azan. Nah, jadi kemakruhan itu kalau sholatnya masih waktunya masih apa, masih panjang gitu. Kan? Bab dari anrofil basari ila samai di sholati, bab larangan mengangkat wajah ya, mengangkat mata ke langit di sholati dalam sholat. Larangan melihat ke langit, melihat ke atas dalam sholat.
Ini apa namanya, kata Imam Nawawi, pengarang Riyadhus Shalihin ini ijma katanya, hukumnya makruh. Ini sepakat semua mazhab hukumnya makruh. Adapun di luar sholat ya, ini disunahkan melihat ke langit kalau berdoa. Sudah disunahkan, kenapa? Karena langit itu kiblat doa gitu ya, langit itu kiblat doa. Nah kalau sholat mah kita mazhab Syafi'i disunahkannya melihat ke tempat sujud itu ya. Kalau mazhab Maliki melihat ke depan, karena ayat Al-Qur'annya kan fawali wajhaka syatrul Masjidil Haram, arahkan wajahmu ke arah Masjidil Haram, berarti kan lurus ke depan ke arah Masjidil Haram gitu ya. Nah, tapi yang lain melihat ke tempat sujud. Ini pun selain ruku dan sujud. Kalau ruku dan sujud memang yang utama tetap sama melihat ke tempat sujud, tapi ada kil ya. Kalau ruku boleh melihat ke kaki, telapak kaki. Sujud juga nggak usah melihat ke tempat sujud, nanti matanya jadi mendelik, repot ya. Nah, udah lurus aja intinya ya, intinya lurus. Dan dimakruhkan merem, jadi tetap disunahkan walaupun sujud disunahkan melek ya gitu. Tapi kalau dengan merem itu bisa lebih khusyuk, kemakruhannya hilang. Karena makruhnya itu khawatir itu ada hewan ya, begitu sujud merem, waduh ternyata sujudnya ke para jengking, aduh udah para jengking ada nggak ketahuan. Kalau sudah dipastikan nggak ada ya. Itu kan kalau sholatnya di tanah, dulu masjidnya lantainya masih tanah, ada kerikil gitu ya. Anak-anak sih ya. Anak-anak sih Malik. Jadi bukan berarti ketika berdoa melihat ke langit bukan berarti Allah ada di langit, bukan. Itu kiblat doa ya. Kiblat doa. Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Allah tidak butuh alam semesta ini, karena Allah walam yakun syai'un ghairu. Allah ada sedangkan yang lain belum ada ya. Jadi Allah tidak butuh yang lain, sampai sekarang pun seperti itu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, Anas berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, maka aqwamin yarfa'una absara minas sama'i fi sholatihim. Nah, apa ini? Apa nih? Apa tingkah kelakuan? Ini apa nih kelakuan orang-orang yang mereka pada mengangkat matanya, mengangkat penglihatannya ila sama ke langit fi sholatihim, dalam sholatnya mereka. Masyaallah kalau tidak kata tolak lain tahunna andalik. Layan tahunna andalik. Aulatus tatofanna aulatuh tofanna absarul Bukhari. Jadi masyaallah Allah tidak sampai-sampai Rasulullah ucapan ini keras nih. Ya, keras terkait beliau melarang atau beliau mencela orang-orang yang mengangkat wajahnya ke langit dalam sholat. Latuh tafan latuh astagfirullah latuh tafan absor layan tahun anda. Hendaklah mereka benar-benar menghentikan hal tersebut, menghentikan melihat ke langit ketika sholat. Atau kalau tidak ya, nanti ini mata mereka akan disambar. Jadi ini menunjukkan wa'id yang syadid ya, ancaman yang sangat keras sampai seperti itu ya. Jadi kalau dalam doa kunut bagaimana? Kan sedang berdoa atau kunut juga sama ya. Ketika doa kunut pun juga disunahkan melihat ke tempat sujud kalau tangannya tidak nempel ya. Tapi yang sunnah justru tangannya nempel kalau berdoa itu ya, supaya apa? Supaya ngumpulnya lebih banyak gitu. Terus jangan dibilang nanti wah kan ketika itu terus wafina
Terus ujungnya itu sebelum kain kata di orang tua kita apa? Allah majina fi mana itu api nabi raputan bapak lagi wakina syarra maqabai kan ketika wakina syarra maqabai kan dibalik dia nanti tumpah yang itu yang dikumpulkannya enggak Pak karena ini dikumpulin doanya dan kan begini nih supaya apa supaya kumpul banyak nih kan kalau ini kan nanti lepas doanya kalau begini lihat ke tempat sujud kalau gini lihat ke sini ke tangan berapa tangan gak kumpul yang dibilang nanti kan nanti dibalikin tumpah semua yang dikumpulin enggak itu aja biasa aja bapak orang yang dipati bersolat ini bab dimakruhkannya melirik ini iltifati melirik wajahnya kalau meliriknya dengan dada sholatnya batal ya karena ini tadi syarat sah sholat itu harus menghadap kiblat jadi kalau melirik wajah aja itu nah itu makruh kalau dari udrin kalau ada udzur jangan lagi sholat tiba-tiba ada orang lewat jangan-jangan takutnya maling gitu kan nah bukan karena lebih janda bukan itu mah udzur itu parahan gitu lagi sholatnya itu udah maling atau apa gitu ya itu jadi boleh kalau itu karena ada udzur ini kategori udzur ya, kalau ada udzur maka tidak ada kemakruhan kenapa ya karena itu kan berarti bisa menafikan khusyuk yang menghilangkan rasa khusyuk itu karena itu kan seperti apa yang di apa itu setan itu nyamber itu ya setan itu terus berusaha untuk mengalihkan seorang dari sholatnya kalau di kitab Taurat itu kan kitab Zabur itu kan semuanya perumpamaan itu ya di kitab Nusatul Majalis itu disebutkan perumpamaan orang sholat itu katanya seperti seorang yang jauh-jauh hari dia ngirim proposal ke raja minta ketemu itu ya minta ketemu dengan raja nah ini raja mempersilahkan silahkan kamu diterima di kerajaan hari ini hari Rabu jam 10 pagi itu misalkan datanglah dia sebelum datang dia mandi pakai minyak wangi wah pokoknya karena menghadap raja begitu masuk ke kerajaan begitu di depan singgasana di depan raja dia bukan yang melihat ke raja malah melihat ke kiri ke kanan gitu yang melirik ke kiri ke kanan atau raja marah sebetulnya itu nah sama kita sholat ya kita apa namanya wudu dulu ya kalau yang punya junub mandi dulu ya terus wudu zinatakum inda kulli masjid pakai wangi-wangian pakai baju bagus supaya sholatnya apa namanya khusyuk gitu kan ini begitu pas giliran sholat kemana-mana yang tadi nggak kepikiran sebelum sholat begitu masuk sholat jadi kepikiran kebayang iya punya janji masya Allah gitu ya kunci ketemu kebayang waduh iya benar masya Allah nah jadi seperti itu ini Pak Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha qalat kata Aisyah saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya bertanya kepada Rasulullah anil iltifati terkait iltifat bis sholati tentang iltifat dalam sholat melirik dalam sholat pokoknya huwa ikhtilasu itu adalah ikhtilas sambaran yahtalisu syaitanu min sholatil amdi yang dilakukan oleh setan menyambar dari sholatnya seorang hamba jadi hukumnya apa? Apakah makruh ataukah haram ataukah boleh? Nah, dari hadis ini menunjukkan bahwasanya hukumnya tidak haram, tapi hanya makruh, ya makruh saja, gitu. Ya. Jadi ikhtilas ini al-akhdu bisur'atin ala ghaflatin. Jadi disambar ke dalam keadaan lengah, ya kayak dicopet oleh setan, gitu. Disambar oleh setan. Kalau bahasa Sunda mengabongohan itu ketika apa dalam keadaan sholat. Dan kenapa tidak diharamkan? Ya di situ kan tidak ada meninggalkan rukun tunggal.
meninggalkan syarat juga enggak, ya kan? Karena melirik itu hanya kepala saja. Kalau meliriknya dengan badan barulah haram, dalam arti batal sholatnya. Kalau mata itu Ustaz? Sama aja, intinya kan melirik itu justru emang mata doang gitu. Kalau melirik itu sebetulnya mah, tapi kalau dengan wajah melihat itu tidak batal sholatnya, hanya makruh saja gitu ya, menengok gitu ya, dia Ngilik. ya Ngilik. ngelirik Ngilik. Ngilik. Apa ngilik ngilik namanya. Oh, ngilik. noleh ngilik. Oh, bukan ngilik gitu ya, ngilik gitu mbak ya. Berarti termasuk main mata itu masuk di intifak juga ya, main mata gitu. Gimana? Kedap-kedip mata gitu. Oh, kalau itu mah enggak. Kalau kedap-kedip, kalau disengaja mah iya. Kedap-kedip maksudnya ngasih isyarat gitu. Apa yang di samping atau yang di... Kalau misalkan dilihajatin nggak masalah, tapi kalau dilihajatin ya tetap makruh. Jadi kan ada beberapa perkara kan di dalam fikih itu yang membatalkan sholat itu kan apa? Fi'lul katsir, ya, perbuatan yang banyak. Tapi kalau khafifah, anggota tubuh yang kecil, ya kan, itu walaupun fi'lul katsir nggak batal. Apa anggotanya? Misalkan bibir gerak-gerak, walaupun sering nggak masalah. Mata ngelirik-ngelirik, gitu tuh. Jari gemetar-gemetar ini, makanya kalau garuk begini, ya. Termasuk ini ngacang gitu, gerak-gerak. Itu tidak batal sholatnya, itu ya. Karena itu walaupun lebih dari 3 kali nggak batal. Ya, termasuk gemeteran juga. Saya pernah melihat orang habis sholat. Iya, itu mungkin double tayanya ya. Mendahului ini sebelum tak itu tayang duluan. Nah itu makruh juga. Makruh juga. Karena itu ada apa namanya? Ada sedikit beberapa atau ada beberapa perasaan Abi Khailin Sumsin, ya seperti apa ekor atau bunyi kuda yang panasan bergerak-gerak gitu. Itu ada sedikit perbedaan. Ada yang menafsirkan Abu Khailin Sumsin ini tangannya bergerak-gerak gini. Jadi gerak-geraknya ke sini ya, bukan gini ya. Kalau gini mah ada perbedaan lah ya, harus ini mah gerak-geraknya diperbanyak dimainkan. Ya, tapi yang lebih nasional pendapat penafsiran ketika salam ini ikut begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau ini ikut gerak nih tangan ini. Ya, kan ada tuh. Nah, itu makruh saja. Ya, makruh. Ada beberapa perbuatan hewan yang dimakruhkan dalam sholat. Sujudnya onta, turunnya seperti onta. Tangan dulu, tapi ini kan liwai hajat atau karena liwai umtri ya, karena di hadisnya itu Rasulullah itu turun itu ada dengkul dulu, ada tangan dulu itu. Jadi kembali kepada keadaan lah ya. Saya kalau pas lagi asam urat ya nggak bisa dengkul dulu jadi tangan dulu ya. Ya bisa dengkul dulu apa? Dengkul dulu kalau sakit dulu. Oh, kalau lagi sakit dengkul dulu. Tangan dulu. Kalau lagi sakit tangan dulu, ya kan? Enggak makruh itu, enggak makruh. Itu. Atau sujudnya sujud tangannya nih seperti kalau seperti anjing nempel gitu. Jangan nempel ketika sujud. Itu. Atau duduk ik'a itu duduk anjing. Jadi kaki betisnya berdiri. Kan dalam duduk antara dua sujud itu rukunnya duduk, ya, rukunnya duduk. Artinya duduknya bentuk apapun, sholatnya tetap sah. Ya, hanya saja kalau selain tahiyat akhir duduknya sebaiknya duduk iftirosh, sunnahnya duduk iftirosh itu. Tapi kalau duduk ik'a seperti duduk anjing itu, jadi kaki pantat di tanah, ya pantat di lantai, kaki berdiri dua-duanya tegak di depan gitu tuh. Nah itu duduk anjing itu makruh ya, tidak haram, tidak
Jadi hanya makruh saja, sholat tetap sah. Gitu. Nah, kalau iq'a yang disunahkan, ada iq'a yang duduk di tumit dan kaki berdiri tegak. Maksudnya telapak kaki berdiri, duduknya di tumit. Gitu. Sehingga dia jadi paling tinggi itu kalau iq'a yang seperti itu. Kalau itu ahlul mazhab asariyah ya, ahlul hadis itu malah mensunahkan kalau sholat 2 rakaat itu tahiyat akhirnya duduk iq'a seperti itu. Jadi makruh ya hukumnya. Mana tadi itu? Iltifat bis sholat. Jadi itu makruh karena tidak ada keharaman yang dilakukan. Ya, kenapa? Di situ dia nggak meninggalkan rukun, nggak meninggalkan syarat, nggak melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan sholat atau perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Sehingga hukum asalnya hanyalah makruh. Wa Anas radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, iyyaka wal iltifata bis shalat. Ya, iyyaka hindari, takutlah kamu iltifat bis shalat. Ya, saya memperingatkanmu dan iltifat dalam sholat. Failah iltifat bis shalat muhlikatun. Muhlikatun halakatun. Karena sesungguhnya melirik dalam sholat ini adalah halakatun. Ibaratnya halakatun seakan-akan itulah bencana. Sebetulnya maknanya sababul halak, menjadi penyebab apa? Penyebab bencana dan penyebab kebinasaan. Ya, gitu. Kenapa? Karena itu kan berarti dia istifat bil makruhat, dia menganggap ringan perkara yang makruh. Ya, maka barang siapa yang menganggap ringan perkara yang makruh, bisa-bisa dia terjerumus dalam perkara yang haram, sehingga dia membinasakan dirinya. Fa in kana la budda fa bit tatawwi la fil fardhati. Jika memang ya mau tidak mau harus menoleh, maka ya udah fa bit tatawwi, dalam sholat yang sunnah, bukan dalam sholat yang fardu. Dalam sholat yang sunnah mah ibaratnya walaupun mampu berdiri boleh duduk. Kalau dalam sholat fardu nggak bisa. Kalau selama masih bisa berdiri ya harus berdiri, ya kan? Apakah kalau nggak bisa berdiri langsung boleh duduk? Enggak, masih ada 2 tahap ternyata. Tahap pertama, bisa nggak tetap berdiri walaupun yang ngebungkuk? Ya, jadinya membungkuk gitu tuh. Gitu. Kalau itu bisa, jangan dulu duduk, masih tetap harus berdiri. Oh itu nggak bisa, apakah langsung duduk? Enggak juga. Bisa nggak tetap berdiri walaupun tangan bertumpuk misalkan ke betis, ke paha misalkan. Ya kan, tangan bertumpuk ke paha, gitu, atau ke dengkul. Yang penting tidak seperti ruku, tidak, masih di atas sebelum ruku. Kalau itu masih bisa, silakan. Kalau enggak, barulah silahkan sholat dalam keadaan duduk. Bab nahyi sholat di lal kuburi, bab ke-342, larangan sholat menghadap kuburan. Nah, ini larangannya larangan haram tahrim kalau memang tujuannya adalah menghadap kuburan. Ya. Gitu. Kalau tujuannya sholatnya menghadap kuburan, haram. Ya. Tapi kalau tidak ada tujuan sama sekali, ini artinya dia ada pilihan lain gitu ya, ada tanda lain, maka hukumnya makruh. Hukumnya makruh, larangannya. An Abi Marsadin kan Nazib nil Qushairi, dari Abu Marsad, namanya Kanaz Ibnu Qushairi. Ini jarang ya, kayaknya baru sekali ini dibaca ya, Rawi Abu Marsad ini. Ya. Ini kita nggak ini jarang nih.
Padahal dia ini sebetulnya veteran Badar nih, ya, veteran Badar, kan Nazi, karena Ibnu Husain itu veteran Badar, tidak terkenal karena wafatnya tahun ke-12 Hijriah. Jadi beliau hanya meriwayatkan 2 hadis dari Rasulullah SAW. Imam Muslim meriwayatkan 1 hadis, yaitu hadis yang di sini, yang dibaca ini. Qala, kata siapa tadi? Abu Marsad, katakan Nas Ibnu Husain, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah bersabda, la tusallu ilal quburi wa la tajlisu 'alaiha. Janganlah kalian sholat menghadap kuburan. Ya. Nih, saya baca qala Syafi'i wa akrahu an yu'azzama atau yu'azzama makhlukun hatta yuj'ala qabruhu masjidan makhafatan fitnah alaihi wa alaman ba'dahu minan nas. Saya makruhkan seseorang makhluk, ya, seorang diagungkan sampai kemudian kuburannya dijadikan masjid kalau ini takut fitnah, ya, takutnya fitnah nanti jadi disembah gitu. Fitnah bagi si orang itu dan juga fitnah bagi orang lain setelah setelah dia meninggal nanti. Ya, jadi dalam kenyataannya kan Imam Asy-Syafi'i sendiri makamnya kan di dalam masjid. Imam Asy-Syafi'i itu makamnya di dalam masjid, makam Imam Syafi'i, nanti sebelahnya makam Syekh Zakaria Al-Ansori. Jadi itu lewat kuburan umum itu makam Imam Syafi'i itu, lewat kuburan, ya. Nanti ujung ada masjid, di situ ada makam Imam Syafi'i, makam Syekh Zakaria Al-Ansori. Bahkan katanya melewati kuburan siapa? Gurunya yang Waqi itu, ya. Syakautu ila Waqi'in Syakautu ila Waqi'in su'a'il bahar wafir fa'arsyadani ila tarkil ma'asyid fa innal ilma nurun min ilahi wa nurullahi la yuhda lil asyid. Jadi ini di sini wala tajlisu 'alaiha, dan janganlah kalian duduk di atas kuburan. Nah, ini nahi, jadi larangan duduk di atas kuburan secara mutlak. Ini menurut mazhab Asy-Syafi'i. Nanti ada sebetulnya, ya, kuburan yang dimana yang dilarang duduk itu, ya, kuburan yang masih baru, ya, yang kira-kira jasadnya belum hancur atau juga tidak ada kebutuhan, gitu, ya, itu. Jadi kalau jasadnya sudah hancur terus kita kuburannya padat, gimana lagi kita mau ziarah, ya. Nah, itu gimana coba? Kalau misalkan yang ziarah di Banten tuh, yang ziarahnya di sebelah barat, ya, sebelah barat makam Sultan Maulana Sanusi itu kan udah lumpuh tuh kuburan dia. Ya, mau tidak mau gimana kira-kira situ, ya, duduk di atas kuburan. Gak masalah kalau itu, gak masalah. Kalau kuburannya sudah lama, jasadnya udah hancur, ya. Tapi kata Imam Malik, ini larangan itu kalau duduknya tujuannya kalau ngobrol, ya. Ini nanti ada di depan sebetulnya, ada lebih nanti ada di depan. Oh, ada nih khusus yang bagus ahli julus ala qabrin nanti, ya. Jadi ini jadi saya baca nih, ya. Jadi kalau memang ada kebutuhan, ya tidak masalah, ya. Harga perlu ngobrol bilang. Jadi sebelum jasadnya hancur. Kalau jasadnya sudah hancur, amal pada fala hurmata wala karohata mutlaqan jadami tiramihi. Kalau sudah hancur maka masalah. Itu kalau kuburan lama ya nggak
ya nggak masalah. Jadi nggak mutlak keharaman duduk ini, larangan duduk ini. Ya. Nah ini menurut ashab, menurut ulama Asy-Syafi'iyah, yahrumul julusu 'alal qabri wal istinadu ilaihi wal ittiqa' alaihi. Haram hukumnya duduk di kuburan yang tadi ya, yang masih baru, yang belum hancur jasanya. Nyender ke kuburan, nyender ke kuburan, itu haram. Bapak tadi ini murul baiknya daya musolli. Bapak diharamkannya lewat di hadapan orang yang sholat. Kapan haramnya? Kalau si orang yang sholat ini dia sholat menghadap syahis. Jadi syahis ini jadikan sutro. Ya misalkan ada tiang atau ada lemari atau apa yang dia jadikan sebagai sutro. Ya, nah lewat itu menjadi haram. Atau dia sengaja, kalau sekarang tuh biasanya di masjid-masjid yang dikuasai oleh orang-orang salafi ya, disiapin sutro. Ya, disiapin sutro. Yang itu tuh nggak boleh kurang dari 30 cm tingginya. Itu berarti kalau sudah situ haram ya. Itu pun kalau sholatnya bukan di jalan. Kalau di tengah jalan atau di Masjidil Haram, di mana di tempat tawaf ya nggak haram. Ya, kalau di tempat tawaf di mana lagi? Ya. Nah, jadi kalau kemudian tidak ada sutro, ya nggak haram. Kalau nggak ada sutro. Nah, cuman ini kita sejadah ini, jadi kalau nggak ada depan nggak ada sutro, sejadah ini kan seorang menjadi sutro juga untuk di garis tuh, ya, garis itu. An Abil Juhaimi dari Abul Juhaim Abdillah bin Haris bin Simmati al-Ansori, yaitu Abdullah bin Haris bin Simmah al-Ansori. Ini beliau sahabat yang meriwayatkan dari Rasulullah 2 hadis. Ini kebetulan kedua-duanya ada dalam Bukhari Muslim. Tapak hadis yang satunya ini qala, kata Abu Juhaim Abdullah bin Haris, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, "Lau ya'lamul mar'u baina yaday musalli maza 'alaihi lakana ayyaqifa arba'ina khairan lahu min ayyamura baina yadayhi." Seandainya sekiranya orang yang sholat, orang yang lewat di hadapan orang yang sholat, baik sholat itu fardu maupun sholat sunnah, dan dia memang sudah memakai sutro, ya, dia pakai sutro nih, ada sutro di depannya, sengaja sholatnya di depannya tiang, depannya ada sutro, ada sejadah, pakai dia sejadah, atau ada tembok, tingkat 1 tembok. Maka seandainya orang yang lewat di hadapan orang yang sholat tahu apa yang menimpa, dosa apa yang menimpa padanya, maka minal ismi, ya, dosa apa yang akan menimpa padanya, lakana yakin arba'ina, maka sungguh dia berdiri selama 40. Ini selama 40, nggak disebutin 40-nya nih, ya, selama 40 gitu. Jadi di sini ada yang mengatakan qoriban, jadi 40 tahun, 40 musim, ya, selama 40 tahun, 40 musim. Di sini khairun, itu lebih baik baginya daripada dia lewat di hadapan orang yang sholat. Kalau Rawi berkata, lari kolar main yaman awal main syawal arba'in sanatan. Saya nggak tahu pasti nih yang dia ucapkan itu apakah 40 hari, 40 bulan, atau 40 tahun. Di dalam ini mah arba'ina khoriban,
kata Syekh Islam Zakaria Al-Ansari. Iya, di samping boleh. Karena Rasulullah dulu di samping. Iya, tembok bisa. Tembok ya, kalau tembok sih sebetulnya di depan ya. Kalau samping itu garis. Garis. Tapi kan itu sejarah juga ada di samping. Sejarah dari samping, dari depan, udah semua itu lengkap. Nah, biasanya samping itu apa? Kiri, apa namanya? Tongkat, apa namanya? Tongkat, ya. Waktu orang suruhil mahmumi bina filatin pada suruhil muazzini fi qamati sholati. Sawaun kanatin nafilatu sunnata tilka sholati au ghairaha. Bab dimakruhkannya suruhil makmum, memulainya makmum melakukan sholat sunnah setelah azan muadzin mengumandangkan iqamah. Ya, setelah muadzin iqamah, baik itu sholat sunnah yang terkait dengan sholat yang iqamah itu, sholat fardu itu, atau sholat sunnah yang lain, misalkan tahiyatul masjid gitu ya. Nah, dia sudah sholat sunnahnya sudah di rumah qobliyah itu, karena sunnahnya kan memang di rumah tuh rawatib itu, supaya terhindar dari, lebih aman lah dari riya misalkan dan lain kalau waktunya panjang. Begitu masuk ke masjid, saya pengen ngejar sunnah apa, sholat sunnah tahiyatul masjid misalnya, padahal sudah qomat, itu hukumnya makruh gitu ya. Nah, termasuk makruh juga kalau sudah deket-deket qomat itu ya. Kalau sekarang makan enak nih ya, sudah ada jam waktu sholat ya, sudah ada. Begitu azan tuh sudah mulai dari berapa menit, bisa 5 menit ya, setelah azan. Betul 5 menit mah terlalu cepat, 10 menit gitu dari azan ke qomat misalnya, atau 15 menit ya. Kalau sholat subuh 20 menit. Jadi yang 10 menit itu sebetulnya cuma sholat isya doang ya, jeda waktu apa azan ke qomat itu 10 menit itu sholat isya. Zuhur asar sholat maghrib doang ya, zuhur asar isya 15 menit, subuh 20 menit gitu tuh. Coba di istiqomahkan itu ya, subuh tuh 20 menit, apalagi sekarang subuhnya ada berapa? 17 ya, jam 4 17 tuh gitu. Jadi sebaiknya jeda inti dari sholatnya itu 20 menit gitu. Jadi 14 tambah 20 34 sedang itu ya, 17 tambah 20 37 sedang lah ya. Nunggu yang beres mandi dulu gitu ya kan. Masya Allah. Jadi wa misrul qamati bil qarati indaha qurbuha aiton gitu. Jadi dekat-dekat qomat juga sebaiknya jangan sholat lah ya, apalagi orang yang lupa udah balik lagi ke belakang gitu kan gitu. Udah gak ada yang mau sholat, tiba-tiba dia buru-buru sholat qobliyah. Woi, waduh, Masya Allah, yang di depan ngurung ya, beruntung nanti yang di depan. Jadi intinya dimakruhkan segala hal yang memalingkan dia dari sholat fardu berjamaah, itu aja ya. Nah, apakah itu nanti sholat qobliyah, sholat tahiyatul masjid, zikir yang khusus, zikir khusus gitu kan. Sampai selesai zikirnya ternyata baca 100 kali misalnya, punya wiridan khusus. Nah, jadi itu juga sama hukumnya makruh. Nah, ini kata mazhab, ini mutlak ya, kata mazhab Syafi'i dan jumhur. Sedangkan Abu Hanifah berkata begini ya, Abu Hanifah dan ashabnya berkata begini, idza lakum sholat sunnatas subhila ayu sholli ada ayu sholat sislahu ayu sholliha pada diqamati malam yaksha wa tarohatil ula wal mataru. Jadi itu selain qobliyah subuh. Makanya kalau
sunnahnya sunnah qobliyah subuh, walaupun sudah qomat nggak masalah, nggak apa-apa dia sholat qobliyah subuh. Yang penting dia yakin tidak ketinggalan rakaat pertama. Ini mazhab Malik sepakat nih ya. Nah, sepakat dengan pendapat Abu Hanifah ini. Lah ini kan kita dilihat dari keadaan kita, lihatnya di sana mungkin zaman Imam Hanafi ya, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik zamannya itu sholat subuh masih sesuai dengan sunnah Rasul. Makanya yang dibaca tiwalal mufassal gitu ya, yang dibaca sholat yang dibaca misalnya Mujadilah gitu kan, Al-Hasyr, Al-Mumtahana gitu, yang dibaca sehingga dia ngejar sholat qobliyah subuh pun masih keburu rakaat pertama. Lagi kita masalah sholat subuh juga tetap aja kan, yang dibaca waduha masih mending waduha ya, malah dibaca alam. Pada alam itu qobliyah itu ya, bukan pas sholat fardunya, bukan alam masuk alam kalau itu qobliyah subuhnya. Kul ya qobliyah subuhnya itu, bukan pas sholat subuhnya. Qara'a fi sunnati subhi alam lam yusibu alam. Barang siapa membaca alam di dalam sholat sunat subuh, maka dia tidak akan terkena alam, tidak akan terkena sakit, musibah, bencana atau apapun. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah dari Rasulullah, idza qimatis sholatu fala sholata illal maktubata. Ya. Itu. Ketika sholat sudah diiqomati, maka tidak ada sholat yang disyariatkan selain sholat fardu, sholat yang tercatat, sholat yang fardu, sholat yang hadir. Ada beberapa ulama yang kemudian mengambil dari hadis ini juga makruhnya hukum makruhnya sholat ketika sudah iqomat sholat jamaah sunnah, misalkan sholat sholat id gitu, sholat taraweh gitu ya. Udah sholat taraweh malah dia sibuk masih sholat yang lain misalkan. Nah, kalau sudah dimulai sholat al-qiyami asabakumullah dan kalau sudah seperti itu maka makruh sholat yang lain selain sholat berjamaah. Babu karahati taksisi yaumil jumu'ati yusyamin au lailatahu bisolatin. Bab memakruhkannya mengkhususkan hari Jumat dengan puasa. Ini kemakruhannya kalau tidak digabung dengan sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya ya. Atau malam Jumat dikhususkan untuk sholat gitu. Dan itu juga sama makruh. Lalu kalau mengkhususkan malam Jumat dengan membaca sholawat nggak masalah itu, karena ada hadis. Mengkhususkan malam Jumat, hari Jumat dengan membaca surat Baqarah, Ali Imran, surat Al-Kahfi, surat Ad-Dukhan, nggak masalah itu. Makruh itu nggak ya? Tidak termasuk taksisul ibadah itu enggak. Kenapa? Karena ada anjurannya, ada hadisnya. Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, la taqusu lailatal jum'ati bi qiyamin min bainil layali. Janganlah kalian mengkhususkan malam Jumat dengan sholat qiyam, ini sholatnya bi qiyamin, dengan sholat di antara malam-malam lain. Ini bi qiyamin ini penafsirannya ditulis apa? Al-qiyam as-sholatu gitu. Mungkin takut ada yang menerjemahkan lain qiyam ini apa yang berdiri anunya gitu. Wah kita lain lagi gitu ya. Gitu lah ya. Jadi wah ini dalil sunnah malam Jumat. Oh ini di qiyam ini. Terus ngacak sudah tentu. Wala tahusu yaumal jumu'ah
jum'ati bisyamin min bainil ayyam. Dan janganlah kalian mengkhususkan hari Jumat dengan puasa di antara hari-hari yang lain. Ya. Ini kan sebetulnya mah bisa aja la takhusuhu kan, la takhusuha atau la takhusuhu gitu ya. Kan udah kayak la takhusuh lah ya, la Jum'ati. Tiba-tiba la takhusuh yauman Jum'ati gitu. Ya, harusnya yaumah juga bisa boleh. Kenapa? Ziyadatan teridhah supaya lebih jelas. Supaya lebih jelas ya. Nah, illa ayyatuna fi shaumin yasumah, kecuali kalau itu terjadi dalam puasa yang dipuasai, dijadikan puasa oleh salah seorang. Karena maksudnya apa? Di puasa yang dijadikan puasa ini, kalau itu misalkan seseorang nazar gitu ya, kalau saya bisa bertemu dengan, atau saya kalau lamaran saya diterima oleh janda di kampung sebelah, saya mau puasa hari Jumat ini gitu. Begitu Kamisnya datang sore, wah mau diterima, besoknya langsung puasa hari Jumat. Nah kebetulan aja pas nenggal hari Jumat gitu, maka itu tidak masalah ya, itu tidak masalah. Jadi apa sih sebenarnya ya, apa namanya larangan itu sebetulnya apa? Karena di sini Allah sudah mengkhususkan hari Jumat itu, mengkhususkan ada ibadah yang tertentu, sehingga di sini nggak boleh orang ikut mengkhususkan ya, karena Allah sudah mengkhususkan, orang jangan mengkhususkan. Nah, ada yang mengatakan lagi, kata musannif, kata siapa? Syekh Imam An-Nawawi, sebabnya ini apa? Ya, hari Jumat ini kan hari ibadah dan juga tabkir, apa namanya, tampil, apa gasik ya, untuk menuju sholat. Kalau bisa supaya dapat utang, ya, memperbanyak zikir. Kemudian hari untuk mandi juga sunnah nanti hari Jumat. Nah, sehingga di sini kalau kita puasa ya, waduh nanti bisa-bisa nggak bisa apa namanya, nggak bisa lebih baik itu mengerjakan itu semua. Wa anhu, masih dari Abu Hurairah, qala, kata Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah bersabda, yaqulu la yasumanna ahadukum yaumal jumu'ati illa yauman qablahu aw ba'dahu. Janganlah salah seorang di antara kalian, siapapun, berpuasa di hari Jumat kecuali dia puasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Jadi kalau misalnya sehari sebelumnya dia jadi biasa, sudah terbiasa, enggak menghalangi ibadah-ibadah Jumat. Wan Muhammad bin Abbad, dari Muhammad bin Abbad, kata Muhammad bin Abbad, ini termasuk awsatut tabi'in ya. Ini dia tabi'in ya, istiqoh nih Muhammad bin Abbad ini. Makanya dia sahabat Jabir, saya bertanya kepada sahabat Jabir radhiyallahu anhu, ana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumul Jumati, qala na'am. Kata Muhammad bin Abbad, apakah Nabi melarang sholat melarang puasa di hari Jumat? Qala, kata Jabir, na'am, iya benar ya. Nah, apakah kemudian ya kan larangannya ini tanzih ataukah hormat tahrim? Jadi larangannya hormat atau tanzih? Oh ternyata ya ini tanzih ya. Jadi tidak haram, karohnya karohah tanzih saja. Kenapa? Karena itu tadi ya bisa apa namanya melemahkan untuk ibadah-ibadah yang lain. Begitu ibadah Jumat jadi lemas, begitu dengar khutbah ngantuk gitu karena lagi puasa dan lain-lain. Wa ummul mukminah Juwairiyah bintul Harisi, dari ummul mukminin Juwairiyah. Ini jangan Juwairiyah, jangan ditahfif ya, Juwairiyah, Juwairiyah tak bukan jar ya, Juwairiyah tak bintul Harisi, Juwairiyah bintul Haris radhiyallahu anha. Anna Nabiya
Sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Nabi dakhala alaihi yaumal jumu'ah. Nah, Nabi gilir ya. Gilir hari Jumat masuk ke rumahnya Juwairiyah di hari Jumat wa hiya shaimatun, dan Juwairiyah sedang puasa. Qala, kata Nabi, asumti amsi, apakah kamu puasa kemarin? Kemarin kamu puasa enggak hari Kamis? Qala la, kata Juwairiyah ummul mukminin, tidak. Qala turidina an tasumi qadan, apakah kamu hendak puasa besok hari Sabtu? Qala la, enggak juga. Fa'abtiri, kata Rasulullah. Qala fa'abtiri, kalau itu udah buka saja ya. Nah, jadi di sini menunjukkan boleh kita membatalkan puasa sunnah ya. Boleh. Kalau puasa wajib nggak boleh, haram. Termasuk wajib adalah yang nazar, termasuk wajib adalah qada ya. Puasa qada jangan dibatalkan ya, karena dalam hadis nanti kenapa puasa sunnah boleh dibatalkan. As-shaimul mutatawwi'u amiru nafsihi in sya'a shoma wa in sya'a qara. Jadi orang yang puasa sunnah itu dialah yang menjadi pimpinan dirinya, dia menguasai dirinya sendiri. Kalau dia mau silakan puasa lanjut, kalau enggak maka silakan berbuka gitu. Apalagi kalau kemudian ada tamu ya, ada tamu atau bertamu, menghormatin tamu ya udah ya, tamunya kayaknya ini tamunya ini sengaja ini namu ya kan, dia udah 2 hari nggak makan temenin makan gitu ya. Nah itu silahkan, puasanya sudah dapat ganjarannya. Babu tahdimil misoli bisomi wa yasuma yaumaini aw aktsara wa la yakulu wa la yakula wa la yashrabu bainahuma. Bab dilarang ada misol, nyambung ya, nyambung puasa ya. Ini tujuannya apa? Kalau tujuannya ta'abbud ya, tujuannya memang niatnya ini ibadah, haram ya, haram. Tapi kalau dia lupa gitu, saking asiknya ibadah, atau memang nggak ada selera gitu, memang bukan karena niat wisol sudah, emang dia kalau nggak salah di kitab apa sih, Surawardi itu Alimul Ma'arif ya, Abu Bakar itu makannya seminggu sekali ya, seminggu sekali Abu Bakar itu ya. Jadi itu kan luar biasa itu, Masya Allah ya, ilmu macan ya. Coba cari ijazah itu, ilmu macan itu. Kalau nggak salah dulu katanya Abu ya waktu mondok itu ada sekali makan tuh 2 liter gitu. Tapi setelah itu 3 hari nggak makan, itu ilmu macan. Tapi nggak tahu benar-benar itu, saya dengar dari sesama santri aja. Ada yang cerita santri Cidahu pulang ke Jawa, yang di Cidahu pulang ke Jawa, itu mobil kan mampir di belum ada rest area, ada mobil di ya, di restoran yang biasa mobil bis mampir itu. Dia nggak punya duit, coba pas-pasan buat pulang doang. Nah, udah gitu dia pengen makan, gimana caranya ini gitu. Pas akhirnya dia tantang tuh yang mana yang punya restoran, saya sanggup menghabiskan semua yang ada di sini. yang ada di itu, di restoran itu yang di depan itu. Kalau restoran Padang kan di depan semua itu ya. Saya sanggup menghabiskan nasinya berikut lauknya semuanya dari sini. Kalau nggak habis gimana? Kalau nggak habis saya bayar semuanya. Untung nggak tukang restoran dia kan, nggak bakalan habis orang rumah. Nasi sepakin sama lauk segitu. Yang sekarang suka mukbang juga mungkin bakalan bisa habis kalau gitu mah. Akhirnya beneran udah ditonton semua orang. Satu bis berapa bis itu kan, penumpang banyak di situ. Berapa bis? Pada nonton semua, makan habis bener, habis. Gitu. Waduh, kaget semua. Begitu bisnya pergi, si orang ini pergi, itu yang pada nonton pada kenyang semua. Jadi dia oper semua. Jadi cuman dia yang kelihatan dia yang makan, padahal dia oper semua itu yang makan. Masya Allah.
yang gitu-gitu tuh ada tuh. Atau misalkan nggak punya yang dimakan gitu, gimana ya? Ya kan? Itu nggak ada yang bisa dimakan, nggak ada yang bisa diminum, gimana lagi? Dia lagi puasa. Itu tidak apa namanya? Tidak termasuk wisol, ya. Tidak termasuk wisol, ya, tidak diharamkan kalau seperti itu. Wa Abu Hurairah wa Aisyah, dari Abu Hurairah dan Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anil wisol. Beliau mencegah, melarang nahyan jaziman, ya, dalam arti mengharamkan puasa wisol. Bagi siapa haramnya? Bagi kita umatnya. Kalau bagi Nabi enggak, ya. Kalau bagi Nabi wisol enggak haram. Itu. Kalau bagi Nabi, itu. Maka nanti di bawah hadisnya, ya. Ali bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Jadi sesuatu yang haram bagi kita belum tentu haram bagi Nabi. Sesuatu yang tidak wajib bagi kita wajib bagi Nabi. Ya. Sholat tahajud wajib. Wa an Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisol. Kata Ibnu Umar, Abdullah, Rasulullah melarang wisol. Qalu innaka tuwasitu. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya kan Anda sendiri kan wisol. Maksudnya sedangkan kami kan diperintahkan untuk mengikuti Anda gitu. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sedangkan kami wajib mengikuti Anda kalau dalam terkait perkara ibadah. Ya, perkara ibadah wajib mengikuti Anda. Ibadah yang fardu wajib. Kalau yang sunnah ya sunnah diikuti. Qala inni lastu mislakum, kata Rasulullah, saya tidak seperti kalian. Ini ut'amu wa usqa. Ini ut'amu wa usqa. Saya sendiri kan saya dikasih makan dan dikasih minum. Nah ini gimana nih kita pembahasan para ulama ini? Ini banyak pendapatnya. Ini ut'amu wa usqa. Yang paling asah di sini ini kinayah bahwasanya Rasulullah dikasih kekuatan gitu. Jadi seakan-akan dikasih makan dan dikasih minum gitu, sehingga seperti orang yang makan minum gitu. Jadi dikasih kekuatan intinya. Walaupun saya wisol, saya kuat gitu. Ya. Nah, tapi dalam pendapat lain gitu, ibqo ala ini, oh salat ini aja. Berarti kalau gitu ya walaupun ini ya Rasulullah berarti nggak wisol kalau makan minum mah gitu. Nah dalam hadis riwayat Muslim ini abi itu yut'imuni rabbi wa yusqini. Saya biasa Pak, saya malam, kalau malam saya dikasih makan oleh Tuhan saya dan dikasih minum juga gitu. Jadi ini berarti walaupun wisol sebetulnya malamnya itu Rasulullah ibaratnya ya dikasih kenyang, dikasih segar oleh Allah Subhanahu wa taala. Babu tahrimil julus yang ada kubrin, bab diharamkannya berdiri duduk di kuburan seorang muslim ini, ya muslim ini, ya walau asyik, walaupun itu ahli maksiat, ya, ahli maksiat. Ini kata Imam Ar-Rafi'i, ini karohanya karoha tanzih, ya. Bahkan kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu', anna Syafi'iyya wa jumhurul ashab aradu bil karohati at-tanzihu. Jadi Syafi'i dan jumhur sahabat ini, sahabat Syafi'i, ya ashabus Syafi'i, ya, mereka memaknainya ini sebagai karoha tanzih, ya. Karoha tanzih. Nah, ada yang kemudian menafsirkan makruh di sini, ya, makruh di sini. Ini makruh kalau, ya, tujuannya duduk karena kencing, ya, atau tadi pH, ya, buang hajat. Itu. Ini kalau misalnya tujuannya enggak itu, enggak. Karena ada hadis lain, ya, dari Ibnu Wahab dalam musnadnya ini Rasulullah SAW bersabda, ya, manjara salah kubrin ya bulu au ya takowatu, itu tidak ada penjelasan ya bulu au
Yataqawwatu. Jadi yang dimakruhkan itu kalau apa namanya tadi duduknya karena tujuannya kencing atau BH ya gitu. Kalau misalkan duduk karena ngeduk nggak masalah, duduk karena ziarah nggak masalah, nggak makruh ya. Nah, baca Quran ya, nggak masalah itu ya, nggak masalah gitu ya. Jadi apa namanya kalau ada hajat ya tidak melanggar kehormatan orang mukmin. Nah, tapi tetap kemakruhan itu kalau sebelum jasadnya hancur ya. Kalau jasadnya sudah hancur mah nggak ada makruh, nggak ada haram, sudah ya. Jadi kalau kuburan udah lama nggak makruh, enggak. Kalau kita makan di tanjakan horopan, tahu sih kesambet gitu kan. Nah, tahu kesambet gitu kalau duduk di kuburan. Nah, kalau kencing mah jangan lah, kencing mah ya sambet nanti beneran. Biasanya hancur mah berapa bulan? 6 bulan sampai setahun lah ya. 6 bulan berapa lagi ya? Pernah ada tuh kan tayang atau apa gambar itu berapa hari perkembangan sekian hari jadi gini, sekian hari gini gitu. Sampai merantum apa perutnya busa apa namanya ya. Kalau nongkrong itu jangan berat gitu, nggak masalah enggak. Kalau yang hancur seperti Oh, kalau itu makruh duduk ya. Tapi itu kalau tidak ada hajat, kalau ada hajat karena tadi baca Quran, ya, karena ziarah gitu. Karena ziarah. Ini di atas kuburan ya, bukan di depan, bukan di samping atau enggak. Kalau ini mah di atasnya. Kalau di pinggir nggak masalah di pinggir. Ya. Iya. Ini karena mazhab Maliki makruhnya itu bukan sembarang tapi ngobrol, ya termasuk main HP berarti. Kalau di atas kuburan, di atas kuburannya. Karena ini apa sih suul adab lah ya, nggak sopan gitu, ya nggak sopan. Kuburan Cina apa ya? Nggak masalah, nggak masalah. Ya. Lagi ngapain nganggur rambut? Di kuburan Cina. Kayak nggak ada kuburan Cina aja. Kalau di Mesir mah bener tuh, yang namanya kuburan itu kadang dibangun juga, ada apa? Jadi kalau dijarahkan tidur di kuburan itu ada tidur di kuburan itu, di gelandangan itu bisa tidur di situ, karena ada di bangun juga. Gitu. Nah, kayak kuburan Cina gitu ya, kuburan Cina kan dibangun tuh atasnya. Tapi kalau yang di sayap itu makanya enggak ya? Ada yang dibangun juga ya? Dulu waktu di mana Singandaru itu banyak rata-rata dibangun itu. Marmer Sentiong namanya Sentiong kan. Itu ya itu dibangun tuh. Cuman apa namanya batu nisannya itu rata-rata udah pada hilang tuh. Marmernya diambilin. Iya, diambilin. Wa Nabi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, kata Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah bersabda, la ayyajlisa ahadukum ala jamratin. Sungguh ya wallahi, ini lamnya mau diatur lil qasam, sungguh seseorang di antara kalian duduk ala jamratin di atas bara, fatuhriqo thawahu, sehingga kemudian bara itu membakar pakaiannya, fatakhlusu ila jildihi, lalu tembus ke kulitnya, khairul lahu min an yajlisa ala qabri, itu lebih baik baginya daripada dia duduk di atas kuburan. Ini. Tapi tadi itu kembali penafsirannya. Ada yang mengatakan apa kalau duduknya untuk ngobrol-ngobrol gitu. Kemudian yang terpenting adalah ini makruhnya makruh tanzih, dan itu berlaku bagi kuburan yang baru yang jasadnya belum hancur.
Adapun dan yang ketiga itu duduknya tanpa sebab. Kalau duduknya ada sebab, karena mau ngeduk kuburan, karena mau baca Quran, karena ziarah, sedangkan itu kuburannya sempit, ya kan, nggak masalah. Kalau memang dia mau tidak mau harus menginjak kuburan, mau tidak mau harus menginjak kuburan. Bagunaian tadi sisil kubri wal binari alaihi. Bab larangan nyemen di kuburan. Kuburannya disemen, dibangun bahkan. Dibangun, dibikin bangunan di atas kuburan. Ini tetap litanzih ya, nahnya litanzih. Kalau kuburannya milik sendiri. Tapi kalau kuburannya kuburan umum, ya kuburan umum, maka menjadi haram membangun kuburan itu, ya. Kalau kuburan umum tanah wakaf itu kan milik bersama, gitu, ya, milik bersama. Kalaupun mau dibangun cuman bangun nisannya doang dengan catatan apa, nanti kalau udah penuh misalnya harus mau dibongkar nisannya, ditumpuk gitu ya, silahkan. Karena di kita mah kuburannya kuburan dikeduk ya, katakanlah kuburan dikeduk, bukan kuburan yang di beton gitu. Kuburan dikeduk, kalau di Arab bahkan di beton, kuburan yang nggak dikeduk lagi, tinggal masuk, tutup gitu. Tutup beton juga, tutup pakai rumput, kayak rumput itu tuh pakai tanah, udah beres. Nanti udah setahun dibuka, dilihat, udah tinggal tulang dulu. Ya, itu nanti kalau udah tinggal tulang nanti disatuin jadi pindahin ya. Itu yang keluar tuh si Raya dan mereka. Kamu juga di sini ada tukang yang duluan. Aduh, ya. Qala an Jabir dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, nah Rasulullah melarang an yujas sosol kuburan semen, atau ada alaihi atau diduduki. Balik tadi pada tafsiran juga, awalnya ada atau dibangun, ya, dibangun kubah atau yang semacamnya. Kembali kalau kuburan apa? Kuburan umum maka haram. Kalau kuburan pribadi, ya, tanah pribadi, maka hukumnya hanya tanzih, makruh saja. Bab tahrimi ibatil abdi min sayyidi. Bab kerasnya pengharaman kaburnya seorang hamba budak dari tuannya. Udah gak ada budak sekarang, ya, kaburnya pembantu wes. Tapi pembantu sekarang rata-rata nyebelin, masya Allah ya. Disayang susah jadi pembantu, beneran. Gara-gara ada SMS ya, ada HP. Baru berapa hari ya, SMS sama temennya, di sini aja kerjanya ini ada nyari mulu nih. Jadi ini kerjaan maklar juga ada gitu di situ ya. Calon pembantu udah sebulan sama calon, pindah kamu ke sana ya, biar dia dapat duit lagi. pindah ya Allah. Anjari dari Jarir bin Anjari dari Jarir qala, kata Jarir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma abdi, hamba manapun, budak manapun, abako, ini boleh abako, boleh tabiko, boleh bab doroba yang ibu, atau bab fariha yang perahu ta'ibaya ta'amu. Bahkan ada yang mengatakan juga abako yang buku, kotala yang tubuh. Hamba sahaya manapun, budak manapun yang kabur, maka dia sudah bebas dari jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Rawah Muslim. Ani Nabi masih dari Jarir. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza aqala abdu lan tuqbalu salatu. Ketika seorang budak kabur, maka ya, dia tidak akan diterima sholatnya.
Maksud tidak diterima bukan berarti tidak sah, ya kembali ya. Jadi di sini kalau untuk masalah sah mah kalau terpenuhi syarat syurut dan rukunnya tetap sah, hanya dia tidak mendapatkan pahala, tidak diterima ya. Tidak diterima Allah tidak memberikan pahala, sholatnya nol ya, itu walaupun sah tetap sholatnya nol, hanya sahnya itu hanya menjadikan dia sudah bebas dari taklif ya, dari kewajiban sholat saat itu. Ini saya baca wala yazal min adami qauliha adamu sihhatiha gitu. Jadi bukan berarti tidak diterima itu tidak sah, enggak. Kembali hukumnya seperti sholat pakai baju yang dapat ngegosok, baju dapat nyuri gitu ya. Nah, bajunya dapat korupsi gitu. Bajunya baju calon baju capres gitu kan. Nah, tapi dianya udah dapat. Wa fi riwayatin faqad kafara, dalam satu riwayat sungguh maka dia sungguh telah kafir. Barang siapapun yang kafir maka dia sungguh telah kafir kalau dia menganggap perbuatan itu halal. Jadi kalau dia menghalalkan maka dia kafir. Kalau dia tidak menghalalkan maka kufur nikmat kafar ini ya, maka dia kufur nikmat. Dalam riwayat lain faqad halal damahu, halal darahnya. Bagi tahlilu syafaat bil hudud, diharamkannya syafaat. Ya, syafaat di dalam hudud hukum. Enggak boleh yang minta syafaat diringankan hukum atau dibebaskan dari hukuman. Kalau Allah Ta'ala az-zani waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan dan pezina laki-laki ini kalau untuk urusan zina didahulukan perempuan ya, karena perempuan ini yang lebih parah sebetulnya. Kalau perempuan yang nggak mau nggak bakalan ya, laki-laki mah pada pencitet itu. Perempuan yang nggak mau nolak nggak bakal. Perempuan yang mau udah. Tapi kalau nyuri laki-laki dulu, as-sariqu was-sariqatu ya, pencuri laki-laki, pencuri perempuan. Ini pezina laki-laki, pezina perempuan dan pezina laki-laki, maka jilidlah masing-masing dari keduanya ini 100 kali jilid ya, ini kalau zina yang ghairu muhsan. Tapi kalau yang sudah bersuami maka farjumuhuma, diranjang ya, sampai mati. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah, janganlah kalian janganlah rasa kasihan gitu, mengambil kalian ya, rasa kasihan terhadap keduanya mengambil kalian untuk melakukan rasa kasihan untuk tidak menghukum fi dinillah. In kuntum tu'minuna billah, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena kalau sudah beriman ya berarti harus benar keras ya, tegas ya, termasuk siapa? Abu Bakar ya, anaknya. Wa Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, anak Quraisy. Kata Aisyah, sesungguhnya orang Quraisy amah bikin rupak nih ke mereka, bikin sedih pada mereka, sya'nul ma'atil marzumiyati lati sarafat, keadaan atau terkait perkara seorang perempuan makhzumi yang sudah mencuri itu ya, dan mencurinya tetap harus sesuai dengan nisabnya, yaitu berapa? 1/4 dinar ya, 1/4 dinar alias 3 dirham. Kata Rasulullah kan la tuqaw yadu sarikin illa fi rub'i dinarin faswahidan. Jadi 1 dinar sekarang berapa 1 dinar itu? 4 juta nggak boleh, karena 4 gram seperempat ya, 4,25. Jadi 4 juta lah. 1/4 dinar berarti 1 juta ya, 1 juta. Jadi kalau 1 juta itu bisa mencapai nisab, potong. Mau dipotong mana? Tangan kanan. Gitu. Kalau nyuri lagi,
Enggak, kaki kiri. Jadi pergelangan ini kanan, nyeri lagi kaki kiri. Bukan tangan kiri, bukan kaki kiri. Nah, kalau misalkan pergelangan ini masih bisa nyeri lagi sebetulnya. Kalau kaki kiri kan kerok. Ya, kaki kiri. Nah, kalau nyeri lagi, nah ini beda pendapat nih. Imam Hanafi kalau nyeri lagi udah ditakzir, diasingkan. Ya, ditahan, udah supaya nggak bisa nyeri lagi. Ditahan kalau nyeri lagi. Imam Syafi'i, Maliki, Hambali enggak, kalau nyeri lagi potong kaki tangan kiri. Jadi enggak langsung ditahan, diasingkan, ditahan kan. Nyeri lagi, potong kaki kanan, habis tuh. Masih nyeri baru ditahan. Enggak ada lagi dipotong. Masa mau dipotong itunya? Enggak mungkin. Itu. Jadi ya Rob, masalah. Ini nyurinya waktu Fathu Mekah ya, waktu Fathu Mekah ya. Waktu Fathu Mekah sehingga kemudian keluarganya berkata begini ya, ini keluarganya yang orang Quraisy ini, orang kafir Quraisy ini berkata begini ya, sudah masuk Islam kan, Fathu Mekah semuanya masuk Islam. Man yakalimu ya Rasulullah, siapa yang bisa ngelobi Rasulullah, berbicara kepada Rasulullah. Faqalu man yatsari wa ghayra Usama bin Zaid. Enggak ada yang berani ngomong selain Usama bin Zaid. Kenapa? Karena dia hibbu Rasulullah. Dia kan kecintaan Rasulullah gitu. Dan Rasulullah mencintai dia. Fakallahu Usama tuh, singkat cerita, Usama pun akhirnya mau tuh disuruh bicara kepada Rasulullah. Lalu Usama, jadi ini namanya pada iktifak ya, harusnya kan fazahabu ilaihi fasalu anzalika qawaqaqo batabela nabi gitu kan. Ya harusnya kan ceritanya kan panjang ya. Udah beres rembukan, ayo orang ke Usama gitu. Bawa apa? Bawa besek lah udah. Ya, bawa ayam putih, nggak usah gitu. Kalau ada sih buah duren. Nah, itu karena dia sukanya jengkol gitu. Ngomong ke Usama oke, baru datang kepada Rasulullah gitu tuh ya. Ini mah pada iktif udah, jadi udah itu the point. Jadi udah singkat cerita atau kepanjangan dari sana gitu ya. Apalagi kalau kemudian masih rembukan lagi, bawa apa ke Usama ini disebutin macam-macam ya. Bahkan mau Usama itu, lalu singkat cerita Usama berbicara kepada Rasulullah, melobi Rasulullah. Maka Rasulullah, kemudian Rasulullah berkata, atas fi haddi min hududillah, apakah kalian mau minta pertolongan ya, minta keringanan, minta pertolongan, minta syafaat terkait had dari hukum-hukum Allah, terkait satu hukuman dari beberapa hukum Allah. Ini istimewa kali ini ya, istimewa kali. Ya, semua kaum kemudian Rasulullah singkat cerita, ini Rasulullah marah dalam satu riwayat sampai merah pada wajahnya ini. Ya, semua kemudian Rasulullah berdiri khutbah lalu berkhutbah supaya orang tahu nih kasusnya ini ya, semua ini menjadi perhatian bagi semua orang. Ya. Ini nama ahlaka, ini semua orang juga sama, ini singkat cerita langsung nama enggak. Rasulullah biasanya langsung baca bismillah, hamdalah, sholatu wassalamu ala rasulillah, memuji Allah ya, biasanya gitu. Kemudian berkata ya, innama ahlaka allazina min qablikum annahum kanu, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah ya, apabila mereka itu idza sarqa fi syariku tahu. Kalau orang mulia di antara mereka mencuri, kalau sekarang korupsi dibiarkan, itu dibiarkan kabur sampai sekarang. Kemana itu siapa? Harun Masiku. Kemana itu sampai sekarang? Nggak ada. Ya, dibiarkan. Ya. Yang namanya editansil ya. Hah?
ditansil. Iya, nggak ketemu. Akhirnya sama dokter Boyko di rumah. Ejakulasi dini tanpa hasil. Jadi sampai sekarang masih ada. Wa idza syarafa fi mudaifu aqamu alal hadda. Tapi kalau orang lemah, rakyat jelata yang mencuri, yang korupsi, barulah mereka mendirikan had, ya, mereka mengenakan hukuman kepada dia yang lemah ini. Ya Allah. Dalam satu riwayat innama dhalla man qablakum, bukan innama ahlak alladziina min qablikum. Jadi orang-orang sebelum kali itu sesatnya itu seperti itu karena ya. Waimullah demi Allah, waimullah demi Allah. Ini tanpa diminta Rasulullah bersumpah, berarti disunahkan boleh bersumpah tanpa diminta kalau memang penting ya, kalau memang di situ dibutuhkan untuk menunjukkan pentingnya perkara ini. Nah, di dalam hadis juga di sini larangan minta syafaat terkait hudud. Ini sepakat ya, sepakat yang semua imam mazhab nggak boleh. Kapan nggak bolehnya? Kalau sudah sampai ke hakim, kalau sudah sampai ke penguasa nggak boleh ya, tapi kalau sudah belum sampai nggak boleh ya, kalau belum sampai boleh itu ya. Ini kalau berkaitan dengan yang ada had ya, ada hudud, ada had, ada hukuman. Tapi kalau nggak ada, kalau nggak ada nggak apa-apa ya, minta syafaat ya. Itu dalam hadis juga ya, di sini disamakan orang syarif dengan dhaif. Wa imullah wa anna Fatimah. Nah, kebetulan yang mencuri ini namanya Fatimah juga ya, Fatimah bintul Aswad ya, Fatimah bintul Aswad yang mencuri ini, Imra'at al-Makhzumiyah ini namanya Fatimah bintul Aswad. Sehingga Rasul bilang lo anna Fatimah tabitanami, bahkan seandainya Fatimah ya bintang Muhammad, anak perempuan Muhammad SAW, dia juga mencuri, laka waktu tiada, pasti saya akan memotong tangannya. Tapi apakah ini terjadi? Enggak lah, orang pakai lau ya, pakai lau itu huruf kalau bahasa Indonesia jadi kalau, seperti lau itu harfun tina huruf imtina limtina, harfu syartin ghairu jazimin yang tadi imtina jawabin imtinai syartihi. Tidak mungkin ya, tidak mungkin ya. Jadi seandainya tidak akan terjadi dan tidak mungkin terjadi. Wa fi riwayatin, dan satu riwayat fatalawwana Rasulullah, merah pada wajah Rasulullah. Faqala atas fi hadin, kemudian dia berkata, apakah kalian memberikan syafaat, minta syafaat terkait satu hukum dari hukum-hukum Allah? Faqala salatu istaghfirli ya Rasulullah. Usama kemudian merasa bersalah, ya Rasulullah istaghfirli, mohon ampunkan untuk saya, mohon ampunan untuk saya ya Rasulullah. Faqala summa amara bitilkal marati, kemudian kata Usama summa amaro, kata siapa? Rawinya siapa tadi? Aisyah, tapi ini kola ya, sama berarti. Sama kemudian berkata summa amaro, kemudian Rasulullah memerintahkan bitilkal marati untuk menghukum perempuan itu. Ya, ini sengaja ya namanya disamarkan mar'ah saja, karena untuk menjaga kehormatan si perempuan itu, karena memang di sini dikatakan dari riwayat Bukhari summa tabat ba'du wa tazawwajat. Jadi si perempuan ini kemudian bertobat, bahkan dia menikah ya, ada laki-laki yang mau gitu. Nah, fakultiat yaduha, lalu dipotonglah tangannya kanan sesuai dengan hukumnya, tangan kanan dulu. Babul hiyanit tafawuti fi tariqinas wa zulli wa warida wa mawaridil ma'i wa rahmah. Lanjut jangan ya? Lanjut ya? Jam 10 lewat. Remisi nggak? Hah? Remisi penguasa terhadap Itu makan udah jadi hukum penguasa, silakan saja. Nah, ini kan kembali kepada ini juga nggak boleh itu kalau belum sampai ke imam, belum sampai ke hakim. Kalau
Kalau udah sampai ke hakim ya terserah putusan hakim. Ya, setelah putusan hakim. Nanti ada beberapa hal yang tidak dipotong tangan. Itu kalau si pencuri ngaku itu barang saya misalkan, atau si yang dicuri menghalalkan, membebaskan, nggak masalah. Kalau itu, ya. Atau belum sampai senisok. Bapak dari hari takobut fi thoriqin nas, bab larangan takobut behat buang hajat di jalan orang-orang, jalan tempat lewat orang, wazillihim, di tempat apa berteduh, atau di pos ronda malah BAB gitu. Nah, tempat berteduh, atau di tempat pohon, kan pohon nangka tuh ya, di arah pohon nangka ada pohon buat tempat ngobrol, tempat berteduh, kalau di situ ya, jelas lah ya. Mawaridil ma, tempat apa? Mawaridil ma, jadi tempat apa namanya? Tempat minum, ya, tempat ngalir air, tempat lewat, tempat aliran air dan juga sebagainya. Ini jumhur ini nahinya tanzih katanya. Tapi Syekh Zakaria Al-Ansori memahaminya ini kenapa? Haram. Kata Syekh Zakaria haram. Kenapa? Di sini ada izat, ada unsur izat, ya, menyakiti, mengganggu, ada izat, ya, menyakiti orang lain, orang muslim. Bahkan karena ada laknat nanti di depan tuh, hadis ada laknatnya. Ini termasuk dosa besar. Dosa besar lah, ya, mengganggu sarana umum. Ya. Ya. Larangan BAB apa namanya, beol di bawah pohon itu kalau memang pohon itu tempat kumpulan yang mubah. Tapi kalau tempat kumpulan haram, tempat mabok-mabokan, ya, wah nggak masalah. Tempat mabok udah beol aja di situ tempat mabok, ya. Nah, itu. Ya. Maka itu tidak makruh sama sekali. Boleh, ya, gitu. Boleh. Hah? Apa? Iya. Dalbon lebih tahu, tapi kalau dalbonnya di lapangan mah khusus nggak apa-apa. Daerah dalbon, ada tempat lagi gimana guys? Ya. Kalau semacam di kayak kontan itu kan? Di kali. Oh kalau itu makan kali gede gitu, nggak masalah. Hah? Ya tapi kan gede lebih dari wudhu. Kalau ada kecil gitu tuh. Nah ini juga kan di bawah pohon itu logikanya itu di musim apa? Musim panas. Lah musim dingin gimana? Di tempat yang di situ ada sinar matahari, di mana bisa dijadikan tempat kumpul orang, itu juga sama. Jangan di situ. Kalau Allah Ta'ala walladzina yuzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Orang-orang yang menyakiti orang mukmin perempuan dan laki-laki perempuan bighairi maktasabu tanpa dosa atau kesalahan yang mereka lakukan, sungguh mereka si orang ini, orang menyakiti ini telah menanggung kedustaan dan dosa yang nyata. Wa Abu Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqul la'inaini, hindari dua yang melaknat. Hindari, takutlah kalian akan atau kepada dua yang melaknat. Kalau orang laknat, apa itu dua pelaknat? Qala alladzi yatakhalla fi thariqin nas aw zillihim, yaitu orang yang khalwat buang hajat, ya, buang hajat di tempat jalan, di jalan orang-orang, di tempat jalan, di jalan atau di tempat ngaub-ngaub, tempat berteduh. Buang sampah kalau itu ya sama iza juga, intinya kan ada izanya kalau di jalan.
Itu kalau di jalan atau di tempat berteduh ya sama aja sebetulnya. Ya, sama aja. Intinya ada wujud izahnya itu. Ya. Dan untuk untuk hukumnya apakah tanzih atau tahrim kembali itu perbedaan pendapat. Kalau Zakaria Ansori lebih mengharamkan karena ada unsur izah, ya, unsur menyakiti, mengganggu, unsur mengganggu orang lain. Babun nahyi satu lagi lah. Nanti takdirul wali ini lain lagi permasalahan baru. Babun nahyi anil bauli fil ma'ir rafili, bab larangan kencing di air yang tenang, air yang tidak mengalir, ya. Ini nahinya nahi tanzih kalau airnya air punya dia, ya kan, airnya air punya dia dan dianya tidak ada di air itu, airnya kurang dari 2 kura. Lah kalau dianya di dalam air kencing air kurang 2 kura menjadi haram lah, ya, karena talawus, ya. Talawus dengan najis, mulat marit najis. Kemudian yang kedua, kalau airnya ini air musabbal, air umum, ya, punya umum, maka menjadi haram di sini, ya. Atau punya orang lain dikencingin, ada air cuma seember, udah dapat bawa jauh-jauh, dikencingin, sengaja, haram dia, haram. Gitu. Kemudian makruh juga kalau kencing di situ, apalagi kalau malam hari, itu kan tempat jin, tempat tinggal jin. Ya, nanti jinnya kekencingin. Anjabirin dari Jabir. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua Rasulullah bersabda, melarang ayyubalah fil ma'i rafudi, melarang dikencingi apa? Dikencingi ma'i rafid, apa namanya? Air yang tidak mengalir, air yang tidak. Melarang untuk dikencingi air yang untuk dikencingi. Ya. Walaupun banyak, selama tidak istibhar, selama tidak kolom D nggak masalah. Ya, itu. Air yang sedikit lebih lagi dilarang. Babu karohiyati tabdilil walidi wa waladi. Pertanyaannya banyak enggak? Ada 20 ya. Satu lagi Pak. Sebab lagi dia sebut hatam ya. Hah? Oke, pertanyaan dulu silakan. Silakan. Pak, sebut dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang mendengar atau ternyata mendengar aneh itu Bapak, masya Allah kan. Kalau pertemuan berarti kan apa masalah. Oh, sekarang udah ada larangan tuh mama ngerokok yang sana tuh ya. Saya kemarin lewat ke sana itu di jalan. Saya foto yang sana. Ya mungkin mana saya bisa erok ya, mama tuh. Kalau udah diserang mama mau repot semua. Kecuali kawan. Tuh, ini beneran nih di atas di pinggir jalan, di atas jalan. Perhatian, mohon maaf, wanita garis miring ibu-ibu dilarang ngeriung, garis miring ngerokok. Udah tidak. Aduh, masya Allah. Nah repot mama, datang telat ya, bawa apa nyarter mobil, datang telat udah habis semua.
atau minta diongkosin mobilnya. Kita udah nyarter mobil gimana nih, diongkosin lah. Tapi nggak mau pulang sebelum diongkosin, repot juga. Siapa yang diundang lagi? Diundang lagi minta diongkosin. Kalau di Cipare pakai kupon. Waktu malam minggu saya ceramah di situ di Cipare itu ada yang masuknya komplek militer itu Cipare Pendalingan ya. Takwa ya? Iya, kok tahu sih Pak ya? Jangan-jangan ada simpanan sih. Orang tuanya. Masya Allah. Itu Sugeng pindah ke situ ya. Ternyata saya baru tahu kalau Sugeng pindah ke situ. Yang bakso di Masjid Agung tuh. Pakai kupon. Ya, yang nggak ada kupon di pending dulu gitu. Jadi kalau ada sisa ya dikasih. Ya, jadi pakai kupon. Karena ya salah sih, bukan salah sih. Ketika sudah jadi muntahan, udah jadi kayak itu bakso. Jadi ya di mana-mana ya pasti diserbu kalau tidak ditertibkan. Ya, alternatif paling kalau mau balik ke matangan ya silahkan. Kalau mau matangan lagi pakai kertas. Cuman banyak yang mubazir juga ya, itu ke uang. Jadi serba Kalau matangan lagi kan cuma laki-laki doang. Itu nggak ada mama itu ngeriung matangan. Ya, matangan. Kalau enggak ya mentahan, tapi harus ada larangan. Tuh tinggal dipasang spanduk aja di sana di sini mau mulut dan tiang. Mama dilarang rokok. Udah. Ya. Kecuali janda datang ke payuan, lanjut. Jadi kalau nggak terakhir pakai kupon, berarti kan kalau kupon prioritas penduduk sekitar yang di sini dulu. Penduduk sekitar di di data ke RT RW-nya atau RT RW yang ngasih nama tuh, ya kan? Ngasih nama bagus itu. Ya, penduduk sekitar siapa yang ini udah, jadi dia yang buat kupon yang dapat. Tinggal ditulis spanduk aja, mohon maaf gitu ya. Ini Maulud, santunan Maulid khusus bagi yang sudah mendapatkan kupon. Jadi lebih tertib memang. Kan kita dalam bab zakat aja kan harus di sini dulu kan, domisili dulu. Kalau domisili sudah tercukupi baru pindah ke sebelah, desa sebelah. Itu. Nah kalau ingin dikiaskan ke bab zakat seperti itu ya sebagai prioritas ini. Akhirnya kan orang-orang yang nggak punya di sini malah nggak dapat. Kenapa? Karena malu. Gitu. Yang jauh-jauh yang nggak tahu malu yang dapat gitu tuh. Ya, sampai nyarter mobil segala macam. Ini mohon maaf, ini sekarang sini semi ya, maaf semi apa? Semi kemungkaran ini, semi kemungkaran ini sebetulnya mah. Ya, walau bagaimanapun nggak bagus lah. Apanya jadi kayak ngajarin orang mengemis, ya, ngajarin orang mengemis. Dan saya pernah melihat ya waktu di mana di Kaloran itu, ini pengemis kata saya. Itu ikut ngerokok, ikut ngeribu. Bukan orang Kaloran, bukan. Jadi, waduh, ya. Kan Rasulullah juga nggak ngasih santri, kasih kapak begitu ya buat usaha, gitu kan. Jadi nggak ada hati sih, jadi profesi, tidak ada perkumpulan ngerokok, kan? Ada perkumpulan, jadi gimana caranya? Ayo, saya jauh. Cobalah dimulai dari masjid ini, udah ya, mentahannya, udah. Acak-acakan juga. Oh, Qaratul Majlis, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.